Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, mengidentifikasi sumber daya alam lokal sangatlah penting bagi seorang guru, terutama jika seorang guru ingin memanfaatkan sumber daya alam lokal sebagai ide dalam menentukan tema pembelajaran berbasis riset. Misalnya di suatu daerah ada pengrajin kayu atau pengolah kayu, maka kita bisa melihat di situ akan ada banyak limbah hasil samping, yaitu limbah serbuk kayu. Dengan potensi ini, maka kita bersama siswa bisa memanfaatkan limbah serbuk kayu dikombinasi dengan limbah yang lain, yaitu sekam padi, sebagai papan partikel atau papan buatan. Sedangkan alur tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut: mengumpulkan serbuk kayu yang bisa dilakukan oleh para siswa, sehingga muncul karakter juga dia akan peduli terhadap kebersihan lingkungan. Berikutnya adalah membuat cetakan papan dengan memanfaatkan styrofoam bekas. Dalam proses ini, siswa akan banyak mendapatkan keterampilan di mana dia bisa menggunakan meteran untuk mengukur benda sebenarnya. Siswa juga dapat menggunakan alat potong dengan benar. Berikutnya adalah menyiapkan bahan sesuai komposisi. Ada 2 tim dalam pembelajaran ini. Tim 1 menyiapkan serbuk kayu 3 bagian, sekam padi 2 bagian, semen putih 1 bagian, kalsium 1 bagian, lem kayu 1/4 bagian, dan air secukupnya. Tim 2 hampir sama, hanya serbuk kayunya diubah menjadi 2 bagian, sekam padinya menjadi 3 bagian. Sehingga di sini ada 2 perlakuan, yaitu perbedaan komposisi antara serbuk kayu dan sekam padi antara tim 1 dengan tim 2. Di dalam proses menyiapkan bahan, tidak ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan, sehingga siswa bisa menggunakan kreasinya sendiri untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, sehingga siswa bisa menyiapkan secara mandiri dengan kreativitas sendiri bahan apa dulu yang akan disiapkan sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kesukaan dia, sehingga dia akan melaksanakan kegiatan ini secara enjoy. Langkah berikutnya adalah melakukan review terhadap kesiapan siswa tentang proses penyiapan bahan. Ini 200 ml. Kalau yang ini serbuk kayunya 300 ml. Yang ini semen putihnya 100 ml. Kalau yang ini kalsium sama 100 ml. Kalau yang ini lemnya 25 ml dan airnya 250 ml. Proses berikutnya adalah mencampurkan semua bahan. Dalam mencampurkan bahan-bahan tersebut juga tidak ada aturan apa dulu yang harus dimasukkan ke dalam wadah. Hanya saja untuk air itu akan dicampur ketika semua bahan sudah diaduk dengan rata. Siswa mengaduk bahan hingga rata.
Selanjutnya adalah proses mencetak adonan ke dalam cetakan yang sudah dibuat dari styrofoam bekas. Menuangkan bahan ke dalam cetakan, kemudian meratakan permukaan sambil sedikit ditekan-tekan. Ini hasil cetakan dibiarkan mengering kurang lebih 4-6 hari. Maka akan terbentuklah hasil karya belajar berbasis riset berupa papan partikel atau papan buatan. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat untuk dunia pendidikan di era merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembar kerja peserta didik dengan judul kegiatan pembuatan papan buatan berbahan limbah serbuk kayu dan sekam padi oleh Edi Purwanto SPD. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan tersebut diharapkan 1. Siswa mampu mengidentifikasi masalah lingkungan hidup sekitarnya dan melakukan langkah-langkah konkret. 2. Siswa mampu mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan sekitarnya dan mulai menerapkan solusi tersebut. Yang ketiga, siswa terampil dalam mengelola limbah dengan prinsip reuse atau memakai kembali. Yang keempat, siswa mampu menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar. Prosedur pembuatan papan buatan. Yang pertama, mengumpulkan limbah serbuk kayu dan sekam padi bersama siswa. Kedua, membuat cetakan papan dari styrofoam bekas dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Ketiga, menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah bak kecil dan pengaduk. Sementara bahan yang digunakan seperti yang tertera di dalam tabel, yaitu serbuk kayu, sekam padi, semen putih, kalsium, lem kayu, dan air, dengan komposisi sesuai dengan perlakuan masing-masing tim, yaitu perlakuan 1 dan perlakuan 2. Yang keenam adalah guru melakukan pengecekan terhadap kesiapan alat dan bahan di masing-masing kelompok. Ketujuh, setelah semua siap, masing-masing tim atau kelompok mencampur semua bahan kecuali air. Langkah ke-8, air ditambahkan secukupnya setelah semua bahan yang diaduk tercampur dengan rata. Langkah ke-9 adalah semua bahan diaduk seperti ulenan bahan adonan hingga rata. Langkah ke-10, menuangkan adonan ke dalam cetakan. Langkah ke-11, meratakan permukaan dengan menekan adonan yang ada di dalam cetakan. Langkah ke-12 atau langkah yang terakhir adalah hasil cetakan dibiarkan mengering dalam waktu sekitar 4-6 hari. Demikian langkah atau prosedur pembuatan papan buatan yang dilakukan oleh siswa-siswi dalam pembelajaran berbasis riset.